Assalamualaikum, kalian tahu nggak sih bahwa ilmu pengetahuan itu tidak muncul tiba-tiba, tapi berkembang pelan-pelan dari waktu ke waktu. Manusia belajar dari pengalaman, dari alam, dan dari rasa ingin tahunya sendiri. Yuk, kita bahas gimana sih perkembangan ilmu dari zaman kuno sampai zaman modern seperti sekarang. Yang pertama, zaman kuno. Di zaman kuno, manusia masih hidup sederhana dan belum tahu banyak tentang dunia. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka alami. Misalnya, matahari muncul. Kenapa sih matahari muncul setiap pagi? Kenapa ada petir dan sebagainya? Karena belum ada penjelasan ilmiah, jadi orang zaman dulu sering mengaitkan hal itu dengan kepercayaan dan mitos. Mereka percaya kalau dewa yang mengatur semuanya. Misalnya, petir dianggap sebagai tanda bahwa dewa sedang marah, atau banjir besar dianggap hukuman dari dewa. Tapi walaupun begitu, orang zaman kuno juga pintar dan kreatif loh. Mereka sudah punya banyak pengetahuan dasar yang berguna banget untuk kehidupan sehari-hari. Contoh, di Mesir kuno, mereka bisa membuat piramida yang megah banget. Dan itu pakai hitung-hitungan matematika yang rumit. Jadi ilmu pengetahuan di zaman kuno masih bercampur dengan mitos dan kepercayaan, tapi sudah mulai dipakai untuk hal-hal praktis seperti pertanian, arsitektur, dan pengobatan. Yang kedua, zaman klasik Yunani dan Romawi kuno. Masuk ke zaman Yunani dan Romawi kuno, ilmu pengetahuan mulai berubah arah. Manusia mulai mikir, jangan-jangan semua ini bisa dijelaskan menggunakan akal dan logika, bukan cuma karena dewa. Dari situ muncul banyak filsuf atau pemikir hebat. Mereka mencoba memahami dunia secara rasional, bukan cuma percaya pada cerita turun-menurun. Beberapa tokoh penting antara lain Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mengajarkan cara berpikir kritis dan logis. Di zaman klasik, ilmu pengetahuan mulai dipisahkan dari mitos dan manusia mulai belajar berpikir secara logis dan rasional. 3. Abad Pertengahan Eropa. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa masuk ke masa yang sering disebut masa kegelapan. Kenapa disebut begitu? Karena pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa hampir berhenti. Waktu itu gereja punya kekuasaan yang besar banget, dan semua hal harus sesuai dengan ajaran agama Kristen. Kalau ada yang berpikir beda atau mencoba menjelaskan sesuatu dengan logika, bisa dianggap sesat, bahkan dihukum. Jadi ilmu pengetahuan gak bisa berkembang bebas. Tapi bukan berarti ilmunya hilang total ya. Ada juga para biarawan dan biara-biara yang menyimpan dan menyalin buku-buku kuno supaya ilmu dari zaman Yunani dan Romawi tidak hilang. Jadi di Eropa, ilmu berkembang sangat lambat karena terlalu dikekang oleh aturan agama. Nah, beda cerita di dunia Islam, yaitu keempat. Nah, waktu Eropa lagi gelap, dunia Islam justru bersinar terang dengan ilmu pengetahuan umat Islam. Percaya atau menuntut ilmu adalah ibadah, dan belajar berarti memahami ciptaan Allah. Bahwa ilmuwan muslim yang luar biasa muncul di masa kini, dan mereka bukan cuma belajar dari Yunani, tapi juga mengembangkan ilmu itu lebih jauh. Beberapa tokoh antara lain Al-Khawarizmi yang jadi bapak Al-Zabar dan asal kata algoritma, Ibnu Sina, Avicenna, dokter terkenal yang menulis buku Canon of Medicine yang dipakai di Eropa berabad-abad. Ada juga Al-Razi, ahli kimia dan farmasi. Terus ada Ibnu Haitman, ahli optik dan orang pertama yang benar-benar melakukan eksperimen ilmiah, bisa dibilang bapak metode ilmiah. Dan ada juga
Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi. Nah, di masa ini juga banyak perpustakaan besar dibangun seperti Baitul Hikmah di Baghdad, tempat para ilmuwan berkumpul, umat berdiskusi dan meneliti. Jadi ilmu pengetahuan di Islam berkembang pesat banget. Orang belajar dengan niat ibadah, menggunakan akal dan wahyu, dan hasilnya bermanfaat buat umat manusia. Yang terakhir, kelima, zaman modern. Masuk ke zaman modern, dunia mulai mengalami revolusi ilmiah. Ilmuwan mulai menggunakan metode ilmiah, yaitu cara berpikir dan bekerja dengan langkah-langkah seperti mengamati, membuat dugaan atau hipotesis, melakukan percobaan, lalu menarik kesimpulan. Ilmu tidak lagi didasarkan pada kepercayaan, tapi pada bukti nyata dan eksperimen. Beberapa tokoh penting di masa kini antara lain seperti Copernicus yang bilang kalau bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Dan ada juga Galileo Galilei yang memperkuat teori itu dengan teleskop. Sorry ya kalau salah penyebutan. Dan ada Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi dan dasar fisika modern. Dan ada juga Charles Darwin yang menciptakan teori revolusi, Albert Einstein dengan teori relativitasnya, dan dari situ ilmu terus berkembang. Lahir teknologi baru seperti listrik, mesin, komputer, internet, dan sekarang kecerdasan buatan atau AI. Namun ilmu modern juga cenderung terpisah dari agama dan lebih berfokus pada kemajuan dunia dan teknologi. Nah, jadi di zaman modern yang memadai, era di mana ilmu jadi sangat maju dan sistematis. Semua hal harus dibuktikan dengan penelitian, data, dan percobaan. Dan juga dari 5 tadi, yang pertama itu dia menggunakan mitos, yang kedua menggunakan logika, yang ketiga itu terlalu dikekang oleh agama, dan semua hal itu harus berdasarkan agama Kristen, ajaran agama Kristen. Yang ketiga, berkembangnya di ajaran agama Islam, dan yang terakhir yaitu era modern yang dimana semua hal sudah sangat berkembang dengan pesat. Oke teman-teman, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.